Intan sedang menata tumpukan pakaian yang baru saja disetrika di ruang tengah. Wajahnya kuyu dan lesu. Pancaran sinar matanya redup. Bobot tubuhnya semakin menyusut dari hari ke hari. Beragam masalah yang menerpa rumah tangganya setahun belakangan ini telah menguras energi dan pikirannya. Seluruh beban hidup itu hanya bisa dipendam dan ditanggungnya sendiri. Intan memang tumbuh sebagai sosok yang tertutup sejak kecil. Ia tidak terbiasa membagi suka dukanya pada orang lain. Intan lebih banyak menutupi duka yang sedang merundungnya dengan tetap tegar dan tersenyum di hadapan anak-anaknya. Padahal tak selamanya ia kuat menanggung beban itu seorang diri. Namun Intan tetap menutup bibirnya rapat-rapat. Ia tidak ingin orang lain mengetahui kegundahan hatinya. Sayangnya, Intan tak menyadari bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangganya telah mempengaruhi kondisi psikologis Prita. Gadis yang baru berusia 10 tahun itu ternyata kerap memorgoki Intan yang sedang menangis sendiri di dalam kamarnya. Ia tak pernah berani mendekat atau menanyakan alasan ibunya menangis sedih. Satu hal yang Prita yakini bahwa hubungan ayah ibunya sedang tidak baik. Gadis berambut hitam legam itu seringkali mendengar pertengkaran Intan dan Didi di tengah malam. Prita bisa merasakan bahwa suasana rumahnya sudah tidak sehangat dulu. Ayahnya lebih sering pergi keluar rumah dan baru pulang dini hari. Sementara Intan jadi lebih banyak melamun dan menangis. Intan sering meluangkan waktunya untuk bermain dan membantunya mengerjakan PR dari sekolah. Ia memang masih meluangkan waktunya untuk Prita. Namun, Intan kerap terlihat termenung saat menemani Prita bermain atau belajar. Hati Prita ikut terkoyak melihat penderitaan batin ibunya. Ia kehilangan sosok Intan yang periang dan penyabar. Siang itu, Prita kembali melihat Intan yang duduk termenung sambil merapikan pakaian. Ia seolah tak menyadari keberadaan anak sulungnya di ruangan itu. Akhirnya, Prita pun memilih keluar rumah dan menemui Didi yang sedang duduk di teras sambil menghisap sebatang rokok. Tidak seperti biasanya, Didi pulang ketika matahari masih bersinar cerah. Tapi sesungguhnya, ia memang tidak pulang semalam. Ia memilih menginap di rumah Bobby sejak semalam. Yah, mengapa Mama selalu kelihatan sedih ya? Mama sering banget duduk sendiri dan melamun. Apakah Mama sedang sakit? Ujar Prita dengan polos. Didi terkejut mendengar ucapan anak sulungnya tadi. Didi meraih tubuh Prita dan memangkunya. Namun ia tak bisa menjawab pertanyaan gadis cilik itu. Didi justru sibuk berpikir apa yang sudah dilakukan Intan hingga anak mereka menjadi seperti ini. Apakah ini salahku juga? Batin Didi. Apakah salah kalau aku menemukan kebahagiaanku justru bersama Bobby? Ada rasa bersalah menyelinap di hati Didi tak kalah memandang bola mata Prita yang menatapnya tajam. Gadis kecil itu sedang menanti-nanti jawaban keluar dari bibir ayahnya. Tapi Didi tetap tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa membelai kepala Prita dengan lembut dan berharap Prita akan melupakan pertanyaannya barusan. Sementara itu, Intan sendiri tak menyadari kalau Didi telah pulang. Ia sudah tak peduli apakah Didi ada di rumah atau tidak. Sakit hatinya sudah terlalu dalam. Didi sudah mengkhianatinya dengan seorang pria. Ya, seorang pria. Hati wanita mana yang tidak akan hancur lebur ketika menemui kenyataan pahit ini. Kesedihan yang Intan rasakan ternyata juga berimbas pada kesehatannya. Tekanan batin yang ditanggungnya ternyata membuatnya mengalami pendarahan. Ia sendiri tak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya.
Intan bahkan sering tidak menghiraukan rasa sakit yang menyerang perutnya. Baginya, sakit hatinya lebih perih dari sakit apapun di dunia ini. Di saat sedang sibuk membenahi tumpukan pakaian yang baru saja disetrika, mendadak Intan memegang perutnya. Ia terkena holik. Rasa sakit yang nyaris tak tertahankan menyerangnya secara tiba-tiba. Keringat dingin membasahi dahinya. Wajah Intan memucat. "Apa yang terjadi dengan diriku?" bisik Intan dalam hati. "Oh, apakah aku akan mati?" Perlahan dunia Intan menjadi gelap. Tubuhnya ambruk dan terkapar di ruang tengah. Didi dan Prita segera masuk ke dalam rumah, tak kala mendengar suara gaduh dari ruang tengah. "Intan?" Suara Didi langsung tercekat ketika menemukan istrinya pingsan di samping kursi makan. Darah segar tampak mengalir dari bagian dalam paha Intan. Didi panik. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang buruk tengah menimpa istrinya. Dengan sigap, Didi langsung memopong tubuh istrinya ke arah kamar tidur. Ibu kenapa?" jerit Prita ketika melihat Intan terkapar dan bersimbah darah. Gadis kecil itu tampak shock. Ia menangis histeris karena ketakutan melihat kondisi ibunya. "Tenang sayang, ibu nggak apa-apa. Tolong bantu ayah ya. Jaga dulu ibu kamu. Jangan menangis lagi. Ayah mau menelpon ambulans dan bawa ibu ke rumah sakit. Tenang ya, Prita anak ayah. Tenang dulu, oke?" ujar Didi berusaha untuk meredakan kepanikan yang melanda putrinya. Didi memeluk Prita dan berusaha membuatnya tenang. Untunglah Prita bisa menguasai dirinya dengan cepat. Ia mengangguk pelan mendengar ucapan ayahnya. Didi pun meninggalkan Prita berdiri di samping ranjang sambil memandang wajah Intan yang tampak pucat. Ia segera menghubungi ambulan dan menyebutkan alamat rumahnya dengan cepat. Wajah Intan tampak masih pucat dan lelah. Botol dan selang infus terpasang di pergelangan tangan kanannya. Didi memandangi wajah istrinya dengan perasaan pilu. Ia tidak pernah membayangkan Intan bisa jatuh sakit seperti ini. Dokter yang merawat Intan telah menjelaskan kondisi kesehatan Intan yang memburuk. Intan mengalami pendahan yang cukup serius. Ada infeksi di dinding rahimnya. Menurut dokter, stres adalah salah satu faktor pemicu terjadinya hal ini. Kali ini Didi benar-benar merasa bersalah. Intan pasti mengalami tekanan batin yang cukup hebat ketika mengetahui hubungannya dengan Bobby. "Maafkan aku Intan," bisik Didi seraya mencium punggung tangan istrinya. Mata Intan membuka pelan, tak kala merasakan sentuhan tangan Didi. Ia bisa melihat wajah Didi tampak tegang saat menggenggam tangannya. Tanpa diduga, secara tiba-tiba, Intan menarik tangannya dari genggaman suaminya. Didi tersentak kaget. "Intan, apapun diriku ini, aku masih tetap suamimu. Kamu jangan begitu ya," ujar Didi dengan lembut. "Aku hanya ingin istirahat, Di. Tolong, jangan ganggu aku," ujar Intan seraya memalingkan wajahnya. Tanpa Didi sadari, Intan menangis dalam diam mengingat kembali penderitaan batinnya. Didi kecewa dengan penolakan Intan, tapi ia tak kuasa berbuat apa-apa. Ia tidak ingin Intan bertambah stres karena kehadirannya. Akhirnya, Didi melangkahkan kakinya keluar dari kamar perawatan dan meninggalkan Intan sendirian. Mungkin lebih baik begini. Intan perlu waktu untuk sendiri dulu, batin Didi. Didi sengaja tidak memberitahu Bobby tentang kejadian yang menimpa Intan. Ia tak ingin Bobby ikut panik dan menyusulnya ke rumah sakit. Didi yakin hal itu justru akan memperkeruh suasana di antara mereka. Sebelum keluar dari area rumah sakit, Didi menelpon adik Intan, Adis.
Ia meminta bantuan Adis untuk menjaga Intan di rumah sakit. Syukurlah Adis langsung menyatakan kesanggupannya. Setelah memastikan kondisi Intan akan baik-baik saja, Didi pun segera pulang ke rumah. Ia teringat kedua putrinya. Mereka pasti sangat panik karena kejadian ini. Didi memang tak bisa membawa mereka ikut ke rumah sakit. Ia terpaksa menitipkan Prita dan Laura pada tetangga samping rumah. Malam itu, Didi berusaha meyakinkan kedua putrinya bahwa kondisi Intan baik-baik saja. Namun, Prita masih belum puas dengan penjelasan ayahnya. "Aku pengen ketemu ibu," ujar Prita dengan wajah tertunduk. Tampak jelas kesedihan hatinya karena melihat kondisi Intan yang kurang sehat tadi siang. "Iya, nanti kalau sudah sehat, ibu pasti akan segera pulang dan bersama kita lagi," jawab Didi singkat. Ia pun merasa bersalah melihat Prita harus menderita batin seperti ini. Sementara Laura masih terlalu kecil untuk bisa memahami apa yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya. "Sekarang kita berdoa dulu untuk ibu supaya Tuhan menjaganya dan ibu bisa cepat pulang ke rumah," ujar Didi seraya memeluk kedua putrinya. Mereka bertiga pun duduk berdampingan dan mengucapkan rangkaian doa untuk Intan. Tak lama setelah itu, Didi membujuk keduanya agar cepat tidur. Didi masih duduk di tepi ranjang Prita ketika gadis kecil itu sudah memejamkan matanya. Ia sedang memikirkan sikap Intan hari ini. Sakit yang diderita istrinya membuat Didi merasa bersalah karena telah mengabaikannya selama ini. Sejak usaha yang dirintisnya memburuk, Didi frustasi dan kehilangan rasa percaya dirinya. Ia tertekan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Dan Intan tak bisa membantu Didi dalam mengatasi masalahnya. Oleh sebab itu, akhirnya Didi memilih lebih sering berada di luar rumah. Namun keadaan itu mulai berubah sejak ia bertemu Bobby. Sahabat kecilnya itu telah mengubah segalanya dalam hidup Didi. Dia bisa merasakan gairah hidupnya menyala kembali. Bahkan rasa cintanya yang mulai padam terhadap Intan kembali membara. Tapi bara api cinta itu ia persembahkan untuk Bobby. Gairah itulah yang membuatnya bersemangat menjalani hari-harinya lagi. Didi mulai bersemangat merintis usahanya dari bawah. Dan demi menghidupi keluarganya, ia lebih banyak berkonsentrasi dalam bekerja. Apapun dikerjakannya, asal ia bisa mendapatkan cukup uang untuk menghidupi keluarganya. Kini, di usianya yang sudah tak muda lagi, Didi justru merasakan gejolak cinta yang membara. Cinta terlarang, cinta sesama jenis. Ia mencintai seorang pria yang dikenalnya selama bertahun-tahun sebagai sahabat kecilnya. Namun, cinta itu mampu memberinya kebahagiaan yang telah mengering dalam hatinya. Cinta itu mampu memberikan pencerahan dalam hidupnya. Karena ulahnya kali ini, istri dan anak-anaknya menjadi korban. Tapi, Didi tak sanggup membendung perasaan cintanya yang semakin lama semakin membelenggu hatinya. Ia tak bisa berpaling lagi. "Maafkan aku, Intan," batin Didi pilu. Hidup itu ternyata sulit dimengerti. Aku tidak bisa mempertahankan kebahagiaan keluargaku. Aku justru menemukan kebahagiaan dari orang lain, dari seorang pria. Salahkah aku karena telah mencintainya? Kepala Didi mulai pening memikirkan masalah yang dihadapinya. Di satu sisi, ia merasa bersalah, namun di sisi lain, ia merasa bahagia bersama Bobby. Ia merasa tak sanggup memikirkan semua itu. Tiba-tiba, ia teringat Intan yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Menjelang tengah malam, Didi pun mencoba menghubungi nomor ponsel Adis. "Dis, ini Didi. Gimana kondisi Intan sekarang?" tanya Didi melalui ponsel pada Adis. Adis nyaris tertidur di samping ranjang Intan di rumah sakit ketika ponselnya berdering dengan nyaring. "Sudah baikkan kok bang, dokter baru saja mengecek kondisinya. Kakak cuma butuh istirahat. Dia sudah tidur pulas sekarang,"
Jawab Adis dengan suara pelan karena takut membuat Intan terbangun. Syukurlah. Oh ya, makasih banyak ya Dis. Kamu sudah banyak membantu, ujar Didi tulus. Oke, sama-sama bang. Sekarang abang istirahat dulu aja. Selamat malam. Didi menghembuskan napasnya ketika mendapat kabar tentang Intan. Hari ini terasa sangat panjang. Didi merasa sangat lelah. Tanpa sadar, ia pun tertidur di sofa ruang tamu malam itu. Hari ini genap 1 minggu Intan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi kesehatannya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Karena itulah, dokter yang merawatnya memperbolehkan Intan pulang. Didi merasa senang Intan bisa segera pulang ke rumah. Kedua putrinya pun sangat gembira ketika mendapatkan kabar tersebut. Didi dan kedua putrinya menjemput Intan di rumah sakit. Didi lega, sikap Intan melunak setelah penolakannya beberapa hari yang lalu. Wajahnya tampak lebih segar. Senyum lebar tak pernah lepas dari bibirnya, tak kala melihat Prita dan Laura. Kedua gadis cilik itu langsung memeluknya dengan erat. Bahkan Intan mau tersenyum saat matanya bertatapan dengan Didi. Intan memang telah banyak memikirkan segala persoalan yang menghimpitnya belakangan ini. Ia memang tak bisa mengubah keadaan. Yang bisa dilakukannya adalah berdamai dengan perasaannya sendiri. Tentu saja hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Intan telah banyak merenung dan meredam pertentangan batinnya. Didi telah berubah, dan hal itu tidak bisa disangkalnya lagi. Suaminya ternyata lebih mencintai pria lain. Intan berusaha mencerna dan meresapi kenyataan pahit ini. Apa yang telah Didi lakukan mungkin bukan murni kesalahannya. Sebagai seorang istri, Intan ikut berperan dalam peristiwa ini. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Didi bukan seorang suami yang sempurna. Demikian juga dirinya. Sepertinya Intan harus mulai berlapang dada menerima hal ini. Pedih dan pahit. Tapi semua itu harus dihadapinya. Berulang kali Intan menyesal telah bersikap egois. Ia mengakui bahwa selama ini ia belum bisa menerima perubahan dalam keluarganya. Ketika bisnis suami sedang surut, ia tidak bisa memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh Didi. Tapi Intan sempat berpikir, apakah Didi sengaja berselingkuh dengan Bobby demi uang? Bila memang benar, Intan tak bisa membayangkan bagaimana Didi bisa berbuat seperti itu. Semua sudah terjadi, namun Intan menyimpan keinginan kuat untuk mengubahnya. Sejak kepulangannya dari rumah sakit, Intan menunjukkan banyak perubahan sikap. Ia mulai memberikan perhatian lebih banyak untuk Didi dan kedua putrinya. Bahkan, Intan mau kembali melayani kebutuhan suaminya. Didi belum bisa memahami dengan pasti apa yang telah membuat Intan berubah. Meskipun demikian, ia tetap merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan Intan. Karena itulah Didi pun berusaha bersikap lebih manis pada istrinya. Didi nyaris terlelap ketika Intan membuka pintu kamar. Ia memang memutuskan kembali tidur di kamarnya sejak Intan pulang dari rumah sakit. Intan sendiri mengira suaminya sudah tertidur pulas. Ia mulai membersihkan wajahnya di depan cermin rias. Setelah itu, Intan mengganti bajunya dengan sehelai baju tidur berbahan tipis. Intan tak menyadari bahwa Didi sedang memperhatikannya. Tiba-tiba saja Didi tergerak untuk menyentuh tubuh istrinya. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan menghampiri Intan. Tangannya membelai lembut wajah dan leher istrinya. Intan terkejut dengan perlakuan Didi. Karena sudah cukup lama Didi tidak menyentuhnya seperti ini. Sentuhan lembut seorang suami yang telah lama dirindukannya. Tangan Didi masih tetap menyentuh bagian-bagian paling sensitif tubuh istrinya. Intan hanya bisa diam, namun ia juga tak mengelak dari sentuhan lembut Didi.
Melihat reaksi Intan, Didi masih ragu untuk meneruskan niatnya. Apakah Intan akan menolakku? Batin Didi. Namun Didi tidak melihat reaksi negatif dari Intan. Maka ia pun menggiring Intan berbaring di atas ranjang. Namun sentuhan lembut Didi berubah menjadi sentuhan agresif dan beringas. Keesokan paginya, Didi sedang termenung memandangi cangkir kopinya. Sudah cukup lama ia tidak menghubungi Bobby. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah ia marah karena aku tak pernah menghubunginya? Gumam Didi dalam hati. Tiba-tiba Didi tergerak untuk menelpon Bobby. Ia baru saja menekan tombol power ponselnya ketika bunyi pesan masuk berulang kali terdengar. Ia memang sengaja mematikan ponselnya selama seminggu ini. Tak heran bila ternyata Bobby mengiriminya pesan secara terus-menerus menanti kabar darinya. Didi membaca satu persatu pesan dari Bobby. Tak satu pun menunjukkan kemarahan atau kekesalan Bobby karena ia tidak membalas atau menghubunginya. Ia masih seperti Bobby yang dulu. Batin Didi dengan perasaan lega. Didi yakin Bobby pasti gelisah, namun ia tetap sabar dan berusaha menghubunginya tanpa kenal lelah. Dalam salah satu pesannya, Bobby malah berdoa agar Didi bisa memecahkan masalah keluarganya dengan baik. Dada Didi terasa sesak karena memendam rindu untuknya. Sekian lama ia tak bisa menghubungi Bobby karena Intan sedang terbaring di rumah sakit. Kini setelah Intan pulang, Didi kembali mengingat hubungan asmaranya bersama Bobby. Ternyata alam bawah sadarnya sangat merindukan pria itu. Bobby, aku tidak bisa menahan rasa cintaku padamu. Kamu begitu memahamiku dan sangat sabar menghadapi segala kelakuanku. Gumam Didi. Perasaan rindu yang menyelubungi hatinya menggerakkan tangan Didi untuk mengetik rangkaian kata yang ia kirim melalui pesan untuk Bobby. Morning sayang, kamu lagi ngapain? Udah sarapan belum dear? Hari ini kamu mau kemana? I love you dear. I am sorry for anything that went wrong the other day. Tak sampai semenit kemudian, pesan balasan dari Bobby singgah di ponsel Didi. Tidak ada manusia tak pernah salah di dunia ini. Namun, cara berpikir dan tindakannya yang harus dikontrol agar tidak menimbulkan penyesalan. Karena bisa menyakiti hati orang lain, apalagi orang-orang yang dicintai. Jadi, walau kamu tidak menghubungiku selama seminggu lebih, aku tetap memelihara rasa sayangku untuk kamu dengan baik. Aku berharap kamu tidak akan pernah melupakanku. I miss you, my love. Hati Didi tersentuh oleh rasa bahagia ketika membaca pesan dari Bobby. Ia merasa sangat dicintai dengan tulus. Tanpa pikir panjang, Didi menuju garasi dan mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Ia mengarahkan motornya ke gerai bunga segar yang terletak tak jauh dari kompleksnya. Didi mengirimkan sebuah rangkaian bunga mawar merah untuk Bobby sebagai permintaan maafnya. Ia ingin Bobby bisa memaafkannya karena telah melupakannya untuk sesaat. Didi berharap Bobby menyadari bahwa ia masih mencintainya. Namun, Didi kembali disergap keraguan tatkala menatap wajah istrinya. Didi tertegun saat melihat Intan sedang menyiapkan makan siang di ruang tengah. Wajahnya tampak sendu, seperti usai menangis. Didi heran, mengapa Intan bersikap dingin padanya hari ini. Rupanya, Didi masih belum menyadari kalau perilakunya semalam telah membuat Intan sakit hati sekaligus trauma. Bayangan wajah Bobby justru berkelebat dengan jelas di benaknya. Kepala Didi terasa pening. Cintanya untuk Intan telah terbagi.
Sebagian besar hatinya telah ia persembahkan untuk Bobby. Dan ia tak kuasa untuk menghentikan semua ini. Ia tidak bisa meninggalkan Bobby. Ia masih membutuhkannya. Lagi pula, Didi merasa telah menemukan kembali kebahagiaannya ketika bersama Bobby. Salah satu rutinitas yang Intan jalani setiap pagi adalah mencuci pakaian kotor keluarganya. Sebelum baju-baju kotor suami dan anak-anaknya masuk ke mesin cuci, Intan senantiasa memeriksa kantong-kantong sakunya. Dan pagi ini, Intan mendapatkan kejutan yang tak menyenangkan. Intan menemukan kwitansi pembelian bunga yang dikirim ke alamat Bobby di salah satu kantong celana suaminya. Dahinya mengernyit tak kala membaca pesan yang ditulis di atas kwitansi tersebut. Bobby sayang, maafkan aku karena telah melupakan kamu akhir-akhir ini. Tapi kamu gak perlu takut. Aku tidak akan pernah melupakanmu. I love you. Bagai disambar petir di siang bolong, Intan hanya bisa termangu seusai membaca pesan Didi untuk Bobby. Oh, rupanya Didi masih menjalin hubungan dengan Bobby. Intan tersenyum getir menyadari kenyataan ini. Tak ada lagi air mata. Air matanya telah kering menangisi nasib yang menimpa keluarganya. Namun, air mata itu terbuang tanpa makna, karena air matanya tak mampu mengubah sikap Didi. Setelah menata emosinya, Intan mengambil keputusan untuk menanyakan masalah ini pada suaminya. Ia pun menghampiri Didi yang sedang duduk di ruang tamu sambil membaca koran pagi. Tanpa kata, Intan menyodorkan kwitansi dari toko bunga itu di hadapan Didi. Raut wajah Didi langsung panik tak kala menyadari secarik kertas yang disodorkan Intan padanya. Ia tak bisa menutupi rasa kaget yang menyergapnya saat itu. Didi hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa bisa memberikan penjelasan apapun. Semua ketakutannya menjadi kenyataan sekarang. Reaksi Didi telah memberikan jawaban yang sangat jelas bagi Intan. Tanpa sepatah kata pun dari mulut Didi, Intan bisa meraba dengan jelas apa yang sedang berkecamuk dalam hati suaminya. Didi terkejut karena Intan mengetahui semua kebenaran itu. Intan pun segera berlalu dari hadapan Didi dan kembali meneruskan pekerjaannya. Pikiran Didi kontan menjadi kalut. Entah bagaimana awal mulanya. Tiba-tiba saja ia sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Intan. Didi berpikir mungkin itulah jalan keluar terbaik bagi mereka berdua. Toh ia sudah kehilangan rasa cinta Intan sejak lama. Lagi pula, ia sudah menemukan cinta yang lain dari Bobby. Pernikahannya telah hancur dan tak dapat diselamatkan lagi. Jauh di lubuk hatinya, Didi tetap merasa bersalah karena telah menyakiti hati istrinya dengan cara seperti ini. Aku telah bertindak ceroboh. Tidak seharusnya Intan menjadi korban dalam perkawinan ini. Tapi aku juga tak ingin mengorbankan Bobby. Sejujurnya, aku ingin mereka berdua menjadi milikku. Tapi apakah mungkin? Mengapa pilihan ini terasa begitu sulit? Perasaan Didi terpuruk tak kalah memikirkan masalah hidupnya. Ia merasa kehidupannya kini telah porak-poranda.